Selamat datang di Halo Pria Channel. Hari ini kita akan lanjut Accurate Standard PT Top Goals yang kemarin kita udah membahas terkait setup awal perusahaan, pelanggan, pemasok, PPN, aktiva tetap ya, dan sekarang kita akan masuk ke transaksinya. Oke, di dokumen pertama itu adalah order payment yang di situ tanggal 1 April 2020 membeli perlengkapan kantor melalui kas dengan nomor voucher OP01. Maka karena di sini pembayaran, kita berarti kas bank pembayaran. Dan kita pilih di situ adalah ya bank dan kas. Kita pilih kas karena keterangannya kas. Terus voucher numbernya adalah OP001. OP001. Tanggalnya 1 April 2020. Oke, memonya di situ adalah perlengkapan kantor. Payenya adalah Jaya Raya. Account numbernya di situ karena perlengkapan kantor, bahasa Inggris adalah supplies. Oke, sebesar 1.500.000. Oke, kalau sudah, agar bisa biar bisa disimpan dan tutup, kita klik amount ini yang tombol kalkulator. Oke, sama 1.500.000, 1.500.000, dan kita simpan dan tutup. Di dokumen kedua, di tanggal 3 April 2020, melakukan pembayaran brosur kepada percetakan media grafika untuk keperluan iklan melalui kas dengan nomor voucher OP02. Sama seperti tadi, kas bank pembayaran, dan di sini dikasih tahu juga cash. OP02 udah otomatis, kita tinggal ganti tanggalnya, yaitu tanggal 3 April 2020. Memonya adalah pembayaran brosur. Pembayaran brosur untuk promosi. Payanya kita tulis adalah media grafika. Nah, di sini kita termasuk golongkan adalah beban iklan ya. Kita tulis saja advertising expense. Sejumlah Rp500.000. Oke. Tidak lupa kita sebelum simpan dan tutup, kita klik yang kalkulator yang amount ini, baru simpan dan tutup. Selanjutnya di sini adalah sales order. Dokumen 3 tanggal 4 April 2020, pelanggan PT Bintang Terang memesan produk dengan nomor PO 00778 dan diharapkan dapat diterima oleh PT Bintang Terang pada tanggal 5 April 2020. Oke, dijelas ya di sini 5 April 2020. Kita sales order. Kalau sales order berarti penjualan, pesanan penjualan. Dan kita pilih adalah PT Bintang Terang. Oke, nomor PO-nya adalah 00778. SO-nya adalah SO 001. SO date-nya di sini adalah 4 April 2020. Dan di sini ship date-nya tadi dia dibilang diharapkan dapat diterima oleh PT Bintang Terang pada tanggal 5 April. Maka kita tulis 5 April 2020. FOB dan shipnya ini kita kosongin karena tidak dikasih tahu oleh soal, dan termnya di sini dikasih tahu adalah net 30.
Selanjutnya kita pilih barang. Pilih barang, itemnya adalah AC setengah PK. Sebanyak 10. Kita enter. Kuantitinya 10, kita enter. Nah, diskonnya kita enter. Teks kita ketik T. Terus kita enter. Selanjutnya ada K02 atau AC 3/4 PK. Sebanyak 10 juga. Kita enter. Dan kita tulis T. Enter juga. Nah, karena berhubungan di bawah itu di dokumen 4 menyatakan bahwa pemesanan ini langsung ingin diantar, maka kita sebelum kita simpan dan tutup, kita pilih yang namanya kirim pesanan. Ya, kita kirim pesanan. Oke. Nah, kirim pesanan maka otomatis delivery order ya PT Bintang Terang, PO-nya 00778. Nah, tinggal kita gantinya yang DO. DO-nya jadi DO 001, delivery date-nya itu 05/04/2020. Nah, di sini baru ada ship via-nya apa? Kita klik yang segitiga ke bawah, terus kita klik yang baru. Ininya adalah mobil bak. Oke, kita klik oke. Nah, tapi di soal bilang dia nggak ngirim 10, tetapi cuma 5 doang. Maka kita klik yang quantity, kita ubah jadi 5, enter. Dan yang bawah juga klik 5, kita enter. Oke. Jadi otomatis tampilannya seperti ini ya. 55 DO01 PO dan tanggal itu. Kita apa lagi? Kita simpan dan tutup. Oke, ini juga kita simpan dan tutup. Oke, karena dokumen 3 dan 4 udah, maka kita selanjutnya langsung ke dokumen 5. Di sini dokumen 5 adalah sales invoice. Pada tanggal 7 April 2020, pelanggan umum membeli barang sebagai berikut di bawah ini dan dibayar secara tunai dengan nomor faktur SI001 dan nomor penerimaan CR001 masuk ke kas. Nah, sales invoice itu adalah faktur penjualan. Oke, di sini adalah pelanggan umum. Kita cari pelanggan umum. Terus PO-nya nggak dikasih tahu. Invoice number yaitu nomor fakturnya yaitu SI001. Invoice date-nya adalah 7 April 2020. Ship date-nya juga tanggal 7 ya. Tanggal 7 April 2020. Di sini FOB-nya nggak dikasih tahu, tapi syarat pembayaran dikasih tahu adalah COD. Terus SIP via-nya juga nggak dikasih tahu, kita kosongin. Yang nggak ada keterangannya kita kosongkan saja. Dan K02 AC 3/4 PK sebanyak 1. Oke, dikenakan pajak, jangan lupa kita tulis T, terus kita enter. Selanjutnya adalah AC 1 PK. AC 1 PK sebanyak 4. Terus jangan lupa kita T, terus kita enter. Oke, maka hasilnya adalah 37 juta. Oke, maaf. Hasilnya seharusnya 40 juta ya. Kalau belum berarti kita harus enter. Oh, di sini 7.500. Ya. Oke. Ini 7.500. Ya, maka hasilnya 40 juta. Oke ya. Oke, 7.500, 30 juta, 40 juta, 100. Oke. Maka kita simpan dan tutup. Pokoknya kita pastikan
yang di sini PPN sama yang bawahnya harus sama kayak di soal. Oke, simpan dan tutup. Oke, selanjutnya customer receipt atau penerimaan penjualan, penerima penjualan. Terus kita pilih di sini adalah pelanggan umum. Nah, di sini dikasih tahu adalah cash. Dan form numbernya adalah CR01. Tanggal pembayaran atau payment date-nya adalah tanggal 7 April 2020. Tanggal ceknya juga sama, tanggal ceknya tanggal 7 April 2020. Setelah itu di bawah. Jangan sampai salah nulis ya. Nah, bahaya. Oke, tanggal 7 April. Terus selanjutnya memonya adalah pelunasan faktur SI 001 tanggal 7 April 2020. Oke. Sebanyak 40.150. Terus kita checklist bayar. Terus kita jangan lupa yang kalkulator kita pencet. Ya kan, 40. Oke, kalau udah semuanya tanggalnya udah benar, tanggal 7, maka kita simpan dan tutup. Oke, selanjutnya delivery order, yaitu kita klik penjualan, pengiriman pesanan. Oke, tapi kita baca dulu dokumen 6. Mengirim sebagian produk yang belum dikirim oleh PT Sumber Rezeki, nomor transaksi surat jalan DO002. Oke, di sini kita tulis dari pelanggan ini, dan kita pilih ya pesanan di sini. Nah, di sini saya kelihatan bahwa ini salah nulis ya. Seharusnya DO 001. Kita bisa batal, kita coba. Barang belum dimasukkan, kita batalin dulu. No. Kita pengiriman di sini. Kita cek di penjualan, sales penjualan, coba kita cek SO-nya. Nah, di sini nih teman-teman, saya salah nulis, harusnya SO ya, bukan SWO. Hati-hati penulisan. Ya kalau bisa itu kita edit, terus kita simpan dan tutup. Pesanan digunakan telah difakturkan, ingin diubah, iya. Ya berarti kita simpan dan tutup. Oke, di fakturnya juga tadi kita untuk biar si pengiriman yang tadi nggak salah, jadi itu SO ya, bintang terang, terus nah berubah kan, jadinya SO0001. Oke, sesuai 555, DO nya 0078, DO 002. Tanggalnya yang kita ubah, jangan sampai lupa, 9 April 2020. Via-nya adalah mobil bak. Oke, kalau udah kita simpan dan tutup. Selanjutnya di dokumen 7 tanggal 10 April 2020 mengirimkan tagihan atas pengiriman barang tanggal 5 dan 9 Januari ke PT Bintang Terang. Syarat pembayaran net 30, nomor faktur penjualan SI 002. Kita sales invoice atau faktur penjualan.
Terus kita pilih di sini bintang terang. Oke. Kita pilih ini ya pengirimannya. Yang pengiriman ini kita pilih yang pengiriman. Maka muncul DO001, DO002, kita checklist dua-duanya. Maka muncul 555, 555. Oke. Yang kita ubah hanya di sini adalah invoice date-nya. Invoice date-nya itu di situ 10 April. Oke. Karena nomor PO dan invoice-nya sudah secara otomatis ya. Oke. Dan ship date-nya tetap tanggal 9, gak usah kita ubah, net 30 mobil bak. Oke, sama kayak di soal 126 dengan 126.500.000 sama 11.500.000. Oke, simpan dan tutup. Oke, selanjutnya dokumen 8 customer receipt juga dokumen 8 tanggal 12 April 2020 menerima pelunasan piutang dari toko family untuk faktur 1770 pembayaran dilakukan oleh pelanggan melalui transfer nomor formulir CR02. Maka penerimaan penjualan terus di sini dari toko family. Oke, di sininya bank, berarti kita nggak usah ganti. CR02, tanggal paymentnya kita ganti tanggal 12 April 2020. Jangan sampai salah ya nulis tanggalnya. Terus ceknya juga tanggal 12 April 2020. Memonya di sini pelunasan faktur tanggal 27 Maret 2020, nomor faktur 130. Oke, sebesar 25 juta. Ya. 25 juta. Nah, karena di awal tadi kita nulisnya 25 juta tapi ada 0 ya, berarti kan di sini 25.000. Maka kita tetap 25.000 ya, nggak usah tambahin 0. Kita klik bayar ya 25.000. Terus simpan dan tutup. Oke, selanjutnya other payment. Ya, other payment di sini pembayaran listrik dan air. Dokumen 9 tanggal 15 April 2020 melakukan pembayaran listrik dan air dengan perincian biaya listrik sebesar 750.000 dan biaya air 500.000, nomor formulir OP003. Sama kayak tadi yang di awal, kas bank pembayaran. Di sini kita pilih cash DP 003, date-nya tanggal 15 April 2020. Memonya adalah pembayaran listrik dan air. Paynya kantor PLN dan PAM. Nah, di sini
kan bahasa Inggris, terus nggak ada yang namanya air ya. Coba kita air, nggak ada kan? Listrik nggak ada. Kita buat baru. Di sini karena dia termasuk beban, kita masukin beban. Terus dia termasuk ke 6 ya. 6 terus kita titik 01 gitu. Apa? Bahasa Inggris, bahasa Indonesia nggak masalah, tapi kita pakai bahasa Indonesia aja. Beban listrik. Oke. Sebesar beban listrik 750.000. Terus di sini kita nambahin juga air. Dia termasuk beban juga. Beban air. Terus kita oke. Sebesar 500.000. Oke, maka jumlahnya adalah 1.250.000. Kita simpan dan tutup. Debit kredit tidak seimbang. Oh iya, sampai saya tadi ya, seperti yang awal yang tadi saya bilang, jangan sampai lupa diklik kalkulatornya, maka muncul amount, gitu, maka bisa disimpan dan tutup. Oke, tahap hari ini kita penjualan dan pembayaran. Tahap berikutnya adalah pembelian. Kita cukupin videonya sampai sini. Oke.